Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Leonard Messi. Saya dari kelas 12 MIPA 1 di SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi fisika mengenai momen gaya. Pertama-tama kita masuk dalam pembahasan materi momen gaya. Pengertian. Torsi atau momen gaya merupakan besaran yang menyebabkan benda berputar atau bergerak rotasi. Torsi sebanding dengan panjang lengan gaya. Sementara itu, panjang lengan gaya berbanding terbalik dengan gaya. Penyebab momen gaya. Momen gaya timbul ketika gaya bekerja pada suatu benda dengan jarak tertentu dari sumbu rotasi. Besarnya momen gaya bergantung pada 1. Besar gaya atau F. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar momen gaya yang dihasilkan. 2. Jarak dari sumbu rotasi atau R. Semakin jauh gaya dari sumbu rotasi, semakin besar momen gaya yang dihasilkan. 3. Sudut antara gaya dan lengan momen atau alfa. Momen gaya maksimum terjadi ketika gaya tegak lurus dengan lengan momen. Arah momen gaya. Arah momen gaya ditentukan oleh aturan tangan kanan, yaitu jika jari-jari tangan kanan Anda menunjuk ke arah vektor posisi atau dari poros rotasi ke titik aplikasi gaya, dan Anda tekuk jari-jari tersebut ke arah vektor gaya, maka ibu jari Anda akan menunjuk ke arah momen gaya. Arah ini menentukan arah rotasi, yaitu momen gaya positif menyebabkan rotasi searah jarum jam, sedangkan momen gaya negatif menyebabkan rotasi berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya kita masuk dalam jenis momen gaya. Yang pertama ada momen gaya positif. Momen gaya positif menyebabkan rotasi searah jarum jam. Dan yang kedua, momen gaya negatif. Momen gaya negatif menyebabkan rotasi berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya kita masuk dalam rumus momen gaya. Momen gaya atau dilambangkan dengan torsi dapat dihitung menggunakan rumus berikut, yaitu torsi sama dengan FD, torsi sama dengan RF sin alpha. Keterangannya, torsi adalah momen gaya yang disimbolkan dengan Newton meter atau Nm. R adalah jarak dari sumbu rotasi ke titik gaya dan disimbolkan dengan M atau massa. Dan F adalah besar gaya disimbolkan dengan N atau Newton. Dan alpha adalah sudut antara gaya dengan lengan momen. Dan yang terakhir M adalah massa. Satuan momen gaya. Dalam fisika, satuan momen gaya atau torsi adalah Newton meter atau Nm. Faktor yang mempengaruhi momen gaya adalah 1. Besarnya gaya, 2. Jarak gaya dari poros, 3. Arah gaya. Selanjutnya kita masuk dalam penerapan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu bermain jungkat-jungkit. Berat badan Anda dan teman Anda menghasilkan momen gaya yang berlawanan arah, menyebabkan jungkat-jungkit bergerak naik turun. Contoh kedua, membuka atau menutup pintu. Ketika kita membuka atau menutup pintu, gaya yang kita berikan pada gagang pintu menghasilkan momen gaya yang memutar pintu, sehingga terjadinya momen gaya. Dan yang ketiga, mengencangkan baut. Pada saat kita mengencangkan baut, momen gaya yang kita berikan pada suatu alat yang digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan baut menyebabkan adanya perputaran dan terjadinya momen gaya. Dan sekarang kita masuk dalam video orang bermain jungkat-jungkit. Di sini momen gaya terjadi karena pergerakan dari jungkat-jungkit yang naik dan turun. Dan contoh video kedua yaitu membuka dan menutup pintu.
Contoh yang ketiga yaitu mengencangkan baut. Di sini momen gaya terjadi karena ada perputaran pada saat mengencangkan atau melonggarkan baut mobil. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan soal. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya momen gaya. Soal yang kedua, sebuah gaya F sama dengan 10 Newton bekerja pada sebuah batang yang panjangnya 2 meter dan membentuk sudut 30 derajat. Besarnya momen gaya adalah, soal yang ketiga, jungkat-jungkit dinaiki oleh Andi, Budi, dan Doni ditunjukkan gambar berikut. Massa Andi, Budi, dan Doni berturut-turut 45 kg, 40 kg, dan 35 kg. Jika percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat, momen gaya di titik tumpu 0 sebesar. Sekarang kita masuk dalam jawaban soalnya. Jawaban soal yang pertama, besarnya momen gaya atau torsi dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu besar gaya yang diberikan, di mana semakin besar gaya, semakin besar pula momen gayanya. Kemudian jarak lengan gaya, yaitu jarak tegak lurus dari sumber rotasi ke garis kerja gaya, di mana semakin panjang lengan gaya, momen gaya juga semakin besar. Selanjutnya, dan sudut antara gaya dan lengan gaya, di mana momen gaya akan mencapai maksimum ketika gaya tegak lurus dan lengan gaya bentuk sudut 90 derajat. Dan akan bernilai 0 jika gaya sejajar dengan lengan gaya. Secara matematis, hubungan ini dirumuskan sebagai torsi sama dengan R F sin alpha, di mana torsi adalah momen gaya, R adalah lengan gaya, F adalah besar gaya, dan alpha adalah sudut antara gaya dan lengan gaya. Jawaban soal yang kedua, di sini telah diketahui F atau besar gaya sama dengan 10 Newton, R atau jarak sama dengan 2 meter, dan alpha sama dengan sin 30 derajat sama dengan 1/2. Di sini ditanya besarnya momen gaya. Kita jawab karena membentuk sudut, sehingga persamaannya adalah torsi sama dengan F sin alpha dikali R. Jadi kita masukin angka ke dalam rumusnya. Torsi sama dengan 10 sin 30 dikali 2. Torsi sama dengan 10 dikali 1/2 dikali 2. Torsi sama dengan 10 Newton meter. Jadi jawaban nomor 2 adalah 10 Newton meter. Selanjutnya kita akan menjawab soal terakhir, yaitu soal nomor 3. Di sini telah diketahui massa Andi sama dengan 45 kg, massa Budi sama dengan 40 kg, dan massa Doni sama dengan 35 kg. Gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Jarak Andi sama dengan 40 cm, kita rubah ke meter jadi 0,4 meter. Jarak Budi sama dengan 60 cm, kita rubah ke meter sama dengan 0,6 meter. Dan yang terakhir, jarak Doni sama dengan 120 cm, kita rubah ke jadi meter menjadi 1,2 meter. Di sini ditanya sigma torsi 0. Di sini kita jawab, kita menggunakan rumus sigma torsi 0 sama dengan sigma F dikali R sama dengan sigma W dikali R. Jadi sigma torsi 0 sama dengan sigma W dikali R, atau sigma gaya berat dikali dengan jarak.
sama dengan sigma M dikali G dikali R. Jadi di sini kita pertama-tama masukin gaya berat Andi terlebih dahulu, yaitu gaya berat Andi dikali gravitasi dikali jarak Andi. Di sini bernilai negatif karena gaya berat Andi mengakibatkan perputarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi ditulis min MA dikali G dikali RA ditambah MB dikali G atau gaya berat Budi dikali jarak Budi. Di sini bernilai positif karena perputaran Budi searah dengan jarum jam, dan ditambah MD dikali G atau gaya berat dikali RD atau jarak Doni. Di sini bernilai positif karena perputaran Doni searah dengan jarum jam. Kemudian kita masukkan angka ke dalam rumusnya. Min 45 dikali 9,8 dikali 0,4 ditambah 40 dikali 9,8 dikali 0,6 ditambah 35 dikali 9,8 dikali 1/2 dan mendapatkan hasilnya yaitu 470,4 Nm. Jadi hasil dari min 45 dikali 9,8 dikali 0,4 ditambah 40 dikali 9,8 dikali 0,6 ditambah 35 dikali 9,8 dikali 1,2, hasilnya yaitu 470,4 Nm atau Nm. Jadi jawaban dari soal nomor 3 yaitu 470,4 Nm. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Momen gaya adalah konsep penting dalam fisika yang menjelaskan bagaimana gaya dapat menyebabkan rotasi. Pemahaman tentang momen gaya sangat berguna dalam berbagai bidang seperti teknik, desain, dan kehidupan sehari-hari. Sekian video pembahasan dari materi fisika mengenai momen gaya yang telah saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Sekian dari saya, terima kasih.